Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat hidup. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Allah masih memberikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu yang barakah insyaallah. Semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kita berada di majelis ilmu yang barakah insyaallah. Ketika kita hadir dalam sebuah majelis ilmu, itu semua adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk cara kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sudah berapa banyak kita gunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita kepada hal-hal yang baik. Seringkali Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman. Berulang kali Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bahkan orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah dan orang mensyukuri nikmat Allah juga disebutkan dalam Al-Quran. Wala in syakartum la'azidanakum wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur terhadap nikmatku kata Allah, maka akan kutambah. Apabila engkau tidak pandai bersyukur, maka ingatlah azabku amat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang hari raya Idul Adha atau sering disebut orang dengan hari raya kurban. Hari raya Idul Adha adalah salah satu dari dua hari raya milik umat Islam. Kedudukan hari tersebut dirayakan dengan saling memberi dan menghidangkan makanan. Sehingga berpuasa pada waktu itu dilarang secara syar'i, dilarang secara Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perbedaan kedua hari raya ini. Hari raya Idul Fitri yaitu memang diharamkan berpuasa mulai dari pagi sampai terbenam. Mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Idul Adha, hari raya Idul Adha
kita disunahkan untuk berpuasa sampai khatib naik mimbar, sampai selesai sholat Idul Adha tersebut. Kita disunahkan untuk berpuasa. Disitulah hikmah yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh umat-umat Islam terdahulu. Dan kegembiraan umat Islam di sana, ada pula gerakan-gerakan dimensi ekonomi sosial, zakat dan juga berkorban. Ada silaturahmi yang khusyuk dan haru. Kedua hari raya tersebut dirayakan dalam bentuk ibadah yang komprehensif atau ibadah yang secara menyeluruh, individual, sosial, mikro maupun makro. Tidak ada dikotomi perbedaan kaya miskin, orang tua atau muda, berpangkat maupun tidak berpangkat, berilmu maupun tidak berilmu atau orang awam, sering disebut dengan orang awam. Kesemuanya sholat dalam satu tempat yang sama, mendengarkan pesan-pesan agung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang disampaikan oleh khatib, merenung hikmahnya ilahiyah dalam setiap proses ibadah, tenggelam dalam takbir, tahmid dan tahlil serta beragam ujian kepada Sang Khalik, Sang Pencipta bumi dan langit ini. Umur ibadah kurban adalah setahun sejarah manusia. Umur ibadah kurban adalah setua sejarah umat Islam itu sendiri. Berkurban sejatinya merupakan fitrah manusia yang bersumber dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh didasari hawa nafsu. Qabil dan Habil diperintahkan berkurban. Ada kurban yang diterima dan ada kurban yang tidak diterima. Itu tergantung terhadap kualitas dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kambing tercinta Habil daripada penenan semacam gandum tersebut minimalis Qabil. Dalam Islam berkurban harus lillahi ta'ala karena menjalankan perintah Allah dan selalu atas perintah Allah, tidak ada yang lain. Kalau kita berkurban, kalau karena menunjukkan kekayaan kita, percuma kita berkurban. Kalau kita berkurban hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, pujian dari saudara-saudara kita, percuma kita berkurban. Berkorban itu didasarkan karena lillahi ta'ala, karena Allah, tidak ada yang lain. Bahkan di korban tersebut itu hal-hal yang melekat, keburukan yang melekat dalam diri kita akan kita habiskan, kita hancurkan selibur-liburnya. Itu yang disebut dengan pemotongan hewan korban. Yang dipotong itu bukan hewan, memang hewan yang dipotong, tapi di dalam diri kita memotong segala sesuatu keburukan yang ada di dalam diri kita, membuang jauh-jauh sifat keburukan yang melekat pada diri kita. Terlebih lagi mampu sangat dilazimkan untuk berkorban. Bahkan jika menolak, diancam tidak mendekati tempat sholat umum muslim. Allah mengancam bagi orang-orang yang tidak melaksanakan kurban. Bagi orang yang mampu, ya, bagi orang yang mampu, Allah mengancam orang-orang tersebut. Apa ancamannya? Tidak, jangan kamu dekati tempat sholatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara hukum, kurban itu
pada dasarnya adalah sunnah mu'akkadah, sangat dianjurkan, baik sunnah aniyah maupun sunnah kifayah, sebagaimana keterangan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun hunna 'alaiha wara'idu walakum tatawwa' an-nakhr wal witam wa raka'at." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dari tiga tersebut. Rasulullah tentang kurban, witir, dan 2 rakaat fajar. Adapun generasi selanjutnya setelah Nabi Adam alaihissalam yang dicontohkan oleh Khabil dan Habil, dan juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam juga perlu kurban. Bahkan perintah Allah datang melalui mimpi bahwa ia menyembelih putranya Ismail. Ada bingung, ada sedih karena akan kehilangan buah hati yang telah lama dinanti-nanti. Namun keputusan harus segera diambil. Hati diteguhkan, dilapangkan, niat dan tekad dibulatkan. Nabi Ibrahim alaihissalam pun bermusyawarah. Sebelum dalam kehidupan yang kita rasakan sekarang ini, Nabi Ibrahim juga mencontohkan tentang musyawarah kepada kita. Bagaimana musyawarah tersebut menghasilkan kebaikan dalam kehidupan kita. Apabila ada satu kejadian yang menurut kita tidak baik, apapun yang baik harus kita musyawarahkan dalam keluarga kita. Nabi Ibrahim mencontohkan kepada saudaranya dan juga dengan Ismail sang anaknya. Ternyata sang anak menyebut nilai ayahnya. "Wahai ayahku, kerjakanlah saja apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan menemukan sebagai orang yang sabar." Kesabaran dan keteguhan kedua manusia tersebut diuji cukup berat. Bahkan dalam perjalanan menuju tempat penyembelihan, iblis turun menggoda Nabi Adam alaihissalam agar niat dibatalkan, agar korban diurungkan, agar Ismail diselamatkan karena perintah tidak rasional, tidak humanis, melanggar hak asasi. Namun niat keduanya atas izin Allah Azza wa Jalla justru makin kuat di dalam hati Ibrahim dan juga anaknya Ismail. Yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yakin akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Anak hanya titipan, hidup hanya sementara. Iblis menggoda pun dilempari batu. Bukan hanya sekali tapi 3 kali kejadian memuntal ini dikenang dan diabadikan sebagai ibadah lempar jumrah sebanyak 3 kali. Yang pertama lempar ula, yang kedua usqa, dan yang ketiga adalah aqabah yang diabadikan setiap kali ketika umat Islam pergi naik haji. Keduanya pun berserah. Pisau sudah ditajamkan, pelipis sang anak diletakkan di atas landasan. Nabi Ibrahim berusaha menahan segala kasih sayang, bersikut berbagai memorinya bersama sang anak. Sang anak pun demikian, karena niat dan tekad sudah bulat. Kata pamitan pun diucapkan dengan teguh. Usul agar pisaunya tidak dihadapkan ke arahnya, agar ia tidak takut dan kuat jiwanya, agar mukanya dibelakang ke landasan sembelihan, agar tekad ayahnya tidak melemah dan sanggup mengayunkan pisau tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa
ta'ala. Keteguhan dan kepasrahan tersebut diabadikan dalam Al-Quran sebagaimana kepasrahan tingkat tinggi dan prima ta'ala kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Meski di luar nalar pikiran manusia, karena yang memerintah adalah Rabb sekalipun ilahnya. Saat tangan dikuatkan untuk mengayunkan pisau bersama dengan dirasakan leher anak yang akan dipotong. Pisau yang tajamkan meluncur kuat pasti dan disegerakan agar Ismail tidak menderita. Tapi yang bersuara adalah kibas atau kambing, yakni sejenis kambing yang cukup besar dan mengucur pula darahnya, yang saat itu pula terdengar, "Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami memberi ganjaran mengganti Ismail dengan kambing bagi orang yang berbuat kebaikan." Begitulah keteguhan Nabi Ibrahim dan Ismail. Ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail putranya, maka Nabi Ibrahim dan Ismail langsung melaksanakan hal tersebut tanpa ragu-ragu. Nabi Ibrahim dan Ismail langsung melakukan penuh dengan keikhlasan dan kesabaran terhadap ujian yang diberikan oleh Allah. Mereka merasa yakin bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan-kebaikan yang meluncur di dalam dirinya pribadi dan keluarganya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang harus kita petik dari sejarah, dari perjalanan spiritual Nabi Ibrahim dan Ismail ini. Mungkin karena kesempatan waktu kita yang terbatas, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya sudahi. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.